Selamat malam, Bapak Alim yang saya hormati, selaku dosen penelitian operasional dua saya. Saya di sini mau memperkenalkan diri. Kenalin, nama saya Afid Reza Saputra dengan NIM 10208284000008 dari kelas S1 TI 08A. Saya di sini menjelaskan tentang materi State Schools Problem dari Source Hiller, F.S. Lieberman, Key Introduction to Operation Research, McGraw-Hill 2021. Awal-awal saya di sini akan menjelaskan tentang ada kisah cerita ya. Nah, kisah ceritanya itu tentang ada seorang pencari peruntungan di Missouri dari abad ke-19 yang ingin pergi ke California untuk ikut demam emas atau gold rush. Nah, selama di perjalanan ini, si orang pencari itu mengalami hambatan. Nah, hambatan itu ada karena ancaman dari serangan perampok. Nah, meskipun titik awalnya tujuan dari ke A, sorry ke A, dan tujuan ke California ke C, nah itu banyak rute negara yang bisa dilewati secara aman. Nah, kita akan lanjutkan next slide selanjutnya. Nah, di sini tuh saya tuh mau menjelaskan lagi. Nah, si pencari keuntungan itu mempunyai ide dan sangat cerdik lah, sangat cerdas. Dia melihat harga polis untuk setiap eh, dia melihat harga polis asuransi jiwa yang ditawarkan untuk setiap rutenya. Semakin murah asuransinya, semakin aman rutenya. Nah, tujuannya kita akan menemukan rute dengan total biaya asuransi yang termurah. Nah, visualisasi masalah paman source secret approach. Nah, kita akan tampilan peta rute dari titik A ke B, A ke C, yang dibagi menjadi 4 tahap atau stage. Nah, sebelumnya tuh kita reminder untuk sebelum memilih kita memilih rute yang termurah, kita tuh wajib mengikuti langkah-langkah pendekatan atau kriteria. Nah, kita belum tentu juga memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan. Contohnya, jika kita memilih rute murah dari rute A, B, F, I, J, untuk total biaya ini semuanya adalah 13. Nah, 13 itu dari semua ini A, B, A, B, F, I, C. Nah, ini tuh si penggunaannya atau si korban itu menggunakan sedikit ya biar agak mahal ya di awalan, tapi di akhir si korban tuh akan memperoleh kehematannya sangat banyak sih. Nah, setelah itu kita tuh akan menjelaskan lagi tentang rute itu ada 18 kemungkinan rute begitu satu persatu. Nah, kita tuh ada namanya konsep dinamik problem. Nah, dinamik programming ya tadi salah maaf salah ngomong ya, maaf ya karena saya ini tagnya agak kemalaman. Nah, cara itu saya akan menjelaskan secara detail. Dinamik programming itu bekerja dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kita mulai dari akhir perjalanan. Saat perjalanan hampir selesai dan bekerja mundur di awal. Nah, kita tuh akan melanjutkan next slide. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan formulasi matematika. Nah, Sn itu sebagai tujuan langsung pada tahap N. Sedangkan si Fn, Sx2, Sn itu sebagai total biaya terbaik dari tahap N sampai akhir destinasi. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah ya bisa dibilang rumus ya, rumus biaya. Saat ini CSN N ditambah biaya masa depan minimum FN
plus 2 X dalam kurung buka X N kurung tutup. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan solusinya. Nah, solusinya tuh ada di tahap keempat. Nah, tahap keempat itu kita akan jelaskan dari posisi H ke C, A atau I ke C. Nah, biaya H ke C itu 3, sedangkan biaya I ke C itu 4. Nah, kita tuh nyatat biaya minimum dari titik tersebut. Nah, dari tiga dari tersebut kita akan melanjutkan step berikutnya. Nah, kita akan melakukan ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu apa? Tahap ketiga itu ada dua langkah yang tersisa. Nah, dua langkah tersisa itu kita akan berada di posisi E. Posisi E itu berhampiran dengan F, G, H, I. Contohnya di F, F itu berada di bisa ke H, bisa ke I. Nah, kalau ke F ke H itu total itu 9. Karena 6 tambah 3. Sedangkan F ke I itu totalnya 3 tambah 4, 7. Nah, kita tuh akan mencari biaya minimum, biaya yang paling murah. Nah, jadi biaya yang paling murah tuh biaya ke I. Karena itu dengan biaya minimum 7. Nah, sedangkan itu kita melanjutkan kepada tahap kedua. Nah, ini bisa tadi kan perhitungannya tadi nih. Kita akan melanjutkan slide kedua. eh kita melakukan 3 langkah yang tersisa ya, karena kita berada di B, C, D. Ya, contohnya di C bisa ke F, G. Kalau itu biaya perjalanan, biaya minimal minum tahap berikutnya. Pilihan terbaik adalah ke E. Karena dengan biayanya itu 3 tambah 4, 7. Sedangkan ke C, ke F itu 2 tambah 7, 9. Nah, sedangkan ke C ke G itu berarti mungkin 4. Jadi itu kita akan menggunakan biaya terbaik 7. Nah, kita akan melakukan next slide ya. Atau kita akan menjelaskan ini tadi 3 tambah 4, 7. 2 tambah 7 itu 9. 4 tambah 6, 10. Ya, ini guys ya. Ada jalan di sini ya, Pak. Nah, setelah itu kita akan jelaskan pada tahap berikutnya. Nah, ini sama aja yang tadi. Cuma versi tabelnya aja. Lalu kita akan menjelaskan tahap kedua, tahap ke satu. Nah, kita tuh mulai dari A. Nah, dari A itu kita hitung biaya ke B, C, D. Nah, serta ada tambahan biaya minimum sampai ke tujuan akhir. Nah, setelah itu kita akan melakukan biaya minimum jika berarti 4 tambah 7, 11. Ya. Ini bisa dicapai jika kita ke C sama D aja. Karena itu biaya total yang terendah. Sedangkan biaya ke A, B itu 13. Jadi kalau kita melakukan itu tuh kita akan melakukan langkah-langkah yang paling murah. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan cara berikutnya. Nah, kalau langkah-langkah sebelumnya itu kan kita menjelaskan secara detail lagi, secara itu kita akan melakukan dari langkah-langkah 3 rute optimal dengan biaya total terendah yaitu 11. Itu dari A ke C ke E ke H, H ke C. Nah, habis itu A ke D ke E ke H ke C. Dan A ke D ke F ke I ke C. Nah, setelah itu selesai. Nah, jadi eh, menurut saya ya tentang dinamik programming ini kita tidak perlu menebak dan kita harus memutuskan keputusan itu supaya tidak terlena ya karena ini keputusan sangat fatal juga sih menurut saya untuk
hasil akhirnya hingga ke awal, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, supaya tuh juga aman, segala macem gitu. Nah, saat saya menjelaskan tahap 4 sampai 1, saya menggunakan panah saat bergerak mundur di peta rute ke rutin tiap minggu. Nah, saya mengerjakan pastikan juga tabel-tabel hasil perhitungan tiap tahap itu muncul di layar agar angka-angkanya jelas dilihat. Jadi ya sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam, Pak Alim. Terima kasih.